Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami masih akan membawakan kisah dari Walensky, kisah Yuda Sanggabuana. Wow, diiringi dengan derasnya hujan ya. Di Rempoa, di tempat saya hujan. Di mana sih teman-teman hujan juga ya? Tapi semoga hujan tapi tidak sampai banjir, dan kita harus mensyukuri karena hujan adalah berkah. Dan pastinya udah gak sabaran ya mengikuti kisah dari Putra Naga Yuda Sanggabuana yang sangat menarik. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi yang dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nih kalau ngomongnya saya agak kenceng-kenceng karena memang bercampur dengan deru hujan ya teman-teman ya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, udah pasti nggak sabaran kan buat mengikuti kisah si tampan Yuda Sanggabuana. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Kolo Abang, keluarga Sumitro. Kisah Yuda Sanggabuana. Kamu mau kemana, Yud? Tanya Jaka yang pagi itu sudah mampir ke kontrakanku. Mau pulang kampung? Sudah lama gak kesana, sautku tanpa menoleh sambil terus beres-beres. Pulang ke Karangsewu. Aku tahu, pasti disuruh kawin sama Arum kan, pacarmu di sana. Saut Jaka sambil merebahkan diri di kasur. Aku hanya menyunggingkan senyum tipis kalau mendengar ejekannya. Langsung terbayang wajah Arum, gadis yang memang sempat membuat hatiku mekar sebelum akhirnya aku bertemu Mayang Kemuning. Enggak, aku mau pulang ke Wonotirto, tempat orang tuaku, jawabku singkat. Serius? Mau apa ke sana? Saut Jaka sambil memainkan handphonenya. Kangen aja, kan memang sudah lama aku nggak pulang. Lagi pula di sana kan masih ada Bibi Rukmini. Aku menjawab sambil membuka pintu lemari. Oh gitu. Jaka menyaut singkat sambil manggut-manggut. Sejenak aku melirik ke arah Jaka, memastikan kalau dia percaya dengan ucapanku, karena sebenarnya bukan itu alasan utama aku pulang kampung. Aku tidak mau memberitahukannya tentang mimpiku yang selalu berulang beberapa malam terakhir. Mimpi tentang ibu yang berdiri sambil menggapai-gapai ke arahku seakan meminta pertolongan. Mimpi yang akhirnya membuatku memutuskan untuk kembali ke tanah kelahiranku, tempat di mana tersimpan semua kenangan indah sekaligus pilu. Yud, aku ikut dong. Mendadak Jaka melontarkan permintaan yang membuatku kaget bercampur bingung. Mau apa? Katanya kamu mau jalan-jalan ke Jogja sama teman-teman yang lain. Tanyaku heran. Kayaknya gagal, Yud. Lawang sudah dekat waktunya, tapi mendadak Arifin ada urusan lain. Ya buyar rencana liburan tahun ini, jawab Jaka dengan nada kecewa. Aku tidak langsung menanggapi. Sejenak menimbang-nimbang permintaan kawanku ini, tapi belum apa-apa dia sudah bangkit dari kasur. Tungguin ya, aku siap-siap dulu. Pinjem motormu biar aku cepat sampai rumah. Nanti kalau sudah siap, aku langsung ke sini. Ucapnya langsung menyambar kunci motor dari atas meja lalu bergegas keluar. Aku kan belum bilang boleh. Kok mau siap-siap aja? Ucapku sewot. Lah, bodo amat. Pokoknya aku ikut. Teriaknya di luar sana, lalu disambung deru suara mesin motor yang menyala dan langsung terdengar pergi menjauh. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala. Tapi tak apa, mungkin ada baiknya Jaka ikut. Dia bisa menjadi teman yang menyenangkan sepanjang masa kunjunganku di kampung nanti. 1 jam kemudian, Jaka datang dengan membawa tas di punggungnya. Wajahnya nampak sumringah karena merasa liburannya tak jadi suram. Setelah semuanya siap, akhirnya kami segera berangkat berboncengan motor sebelum hari menjelang siang. Di kampungmu ada siapa aja, Yud? Teriak Jaka yang duduk membonceng di belakangku sambil mengunyah permen karet. Ada Bibi Rukmini, adik bapakku satu-satunya. Dia tinggal di rumah peninggalan kakekku yang dulu pernah jadi tempat tinggal keluargaku juga, jawabku setengah berteriak di antara deru angin.
Di sana ada cewek cakep gak Yud? Siapa tahu jodoh, saut Jaka membanyol. Ada, tapi masih ABG. Soalnya waktu aku pergi merantau, mereka semua masih bocah-bocah ingusan. Mau nggak? Jawabku tak kalah ngawur. Bah sial, emangnya aku mau senang apa? Saut Jaka sewot setelah seharian melakukan perjalanan dan sempat beberapa kali beristirahat. Akhirnya kami pun tiba di depan sebuah gapura putih yang nampaknya belum lama dicat ulang. Sesaat kumatikan mesin motor, lalu diam terpaku memandangi gapura yang merupakan gerbang masuk menuju desaku itu. Ini kita udah sampai, tanya Jaka yang sejak tadi terkantung-kantung di belakangku. Ya, kita tinggal masuk saja dan mengikuti jalan ini, balasku sambil menunjuk jalan di balik gapura. Tapi baru saja aku kembali menyalakan mesin motor, sayup-sayup terdengar suara gadis yang berteriak-teriak. Jangan kurang ajar ya, bilang sama juraganmu, aku nggak mau, jangan main paksa. Aku terkejut, suara itu terdengar amat familiar. Aku segera melayangkan pandangan ke sekeliling mencari sumber suara. Di sana, beberapa belas meter dari tempatku, terhalang pepohonan yang rimbun, terlihat 5 orang pria sedang mengelilingi seorang gadis. Gadis itu nampak marah ketika salah seorang pria mencoba menarik-narik tangannya dengan kasar. Melihat hal itu, darahku langsung mendidih. Aku paling tidak suka melihat wanita dikasari. Tunggu di sini, Jak. Ucapku langsung turun dari motor dan bergegas menghampiri kerumunan pria yang sedang mengelilingi gadis itu. Lepaskan dia, banci kalian, beraninya main paksa perempuan, teriakku keras walaupun jarak kami masih jauh karena aku yang sudah terlalu geram melihat tingkah mereka yang kurang ajar. Mereka terkejut dan serentak menoleh. Aku pun jadi ikut terkejut begitu melihat wajah gadis itu. Dadaku bergemuruh, darahku berdesir ketika gadis itu mulai memanggil namaku. Yuda, sejenak aku terdiam, lalu tanpa sadar bibirku berucap lirih menyebut sebuah nama, Ambar. Monyet, kamu itu jangan ikut campur ya. Aku ajar kamu nanti. Sana cepat pergi, perintah salah seorang pria yang sedang berusaha menarik tangan sang gadis. Banci, memangnya kalian berani melawan laki-laki? Lawang cuma sama satu orang gadis saja, kalian main kroyok begitu, memalukan, balasku mengejek. Mendengar ucapanku yang merendahkan mereka, dengan beringas mereka langsung beramai-ramai menyerangku. Dengan sangat bernafsu, kelima pria itu coba menyerang bersamaan dari berbagai arah. Aku hanya menghindar, tidak membalas. Setelah beberapa saat, aku malah sengaja melakukan gerakan-gerakan konyol meladeni serangan mereka setelah menyadari kalau mereka tak memiliki dasar-dasar ilmu silat, hanya menang gaya saja. Tapi akhirnya kuputuskan untuk menyudahi saja permainan ini. Aku mulai balas menyerang dengan pukulan-pukulan mematikan ke arah bagian vital, hingga sebentar saja kelima orang pria itu terjerembab meringis kesakitan sambil memegangi selangkangan. Lalu dengan bersusah payah mereka merangkak, kemudian berlari tunggang langgang meninggalkan diriku yang masih belum berkeringat. Payah. Wah, sudah pada kabur duluan ya. Padahal tadi aku mau ikutan mengajar mereka, Yud. Tiba-tiba saja Jaka datang berlari dan mendekat. Yuda, terdengar suara gadis itu kembali memanggil. Ambar, kamu gak apa-apa? Tanyaku sambil melangkah, lalu berdiri di hadapannya yang masih memandangiku seolah tak percaya. Dia masih tak menjawab. Aku jadi canggung sejenak. Kami berdua beradu pandang dan langsung terlintas kembali semua kenangan yang telah lewat. Kenangan tentang kami yang pernah satu kelas di SMA dan selalu kemana-mana berdua. Kenangan tentang betapa dia yang takut pada bapakku yang bertampang angker hingga tak pernah mau bila diajak main ke rumah. Kenangan tentang kami yang dulu pernah bermimpi kelak akan duduk berdua di bangku pelaminan berhiaskan bunga-bunga. Kenangan tentang angan-angan kami yang akan hidup bahagia dikelilingi anak cucu. Kamu kemana aja? Tanya Ambar membuyarkan lamunanku. Aku pergi merantau, Bar. Kamu apa kabar? Dan siapa orang-orang itu? Jawabku sambung bertanya. Wajah Ambar yang tadinya terlihat gembira seketika berubah sendu lalu menunduk. Aku baik-baik saja, Yud.
Orang-orang itu adalah anak buahnya Pak Sumitro. Mereka memaksa ingin mengajakku ke tempat juragan mereka. Ada yang mau disampaikan katanya, tapi aku menolak. Sumitro? Sumitro tukang cari rumput yang rumahnya dekat hutan jati itu. Tanyaku coba memastikan. Iya, tapi sekarang dia sudah menjadi juragan, Yud. Semenjak kamu dan bapakmu menghilang, sudah banyak yang berubah di desa ini. Balas Ambar. Siapa, Yud? Kamu kok gak kenalin aku sih? Tanya Jaka berbisik-bisik. Aku langsung gelagapan. Aku baru sadar kalau Jaka ternyata juga ada di situ dan kini ia minta dikenalkan. Oh iya, Bar, ini Jaka temanku. Ucapku memperkenalkan Jaka yang langsung menyerobot menjulurkan jabatan tangan ke arah Ambar. Jaka, asli Wonosobo, penggemar soto, pria penuh kasih sayang dan siap menjadi imam. Ucap Jaka yang langsung disambut oleh tawa geli Ambar kala mendengar salam perkenalan yang terdengar norak itu. Ambar, balas Ambar singkat, lalu jadi risih melihat tangan Jaka yang seolah enggan melepaskan genggamannya. Ini apa sih? Udah jangan lama-lama, nanti kulit hitammu ngikut. Ucapku sewot sambil menepis tangan Jaka yang terus saja memandangi Ambar. Ya sudah, kamu mau aku antar pulang? Tanyaku kembali pada Ambar. Gak usah, Yud, aku bisa pulang sendiri. Terima kasih atas bantuannya ya. Nanti main-main ke rumah ya. Balas Ambar yang langsung berbalik badan meninggalkan aku dan Jaka yang nampak tak ikhlas melihat kepergian Ambar. Cakep bener, Yud. Kamu kok gak pernah cerita-cerita kalau di kampungmu itu ada gadis cantik itu. Kamu pasti takut kalah saing kan? Ucap Jaka sambil terus memandangi Ambar yang kian menjauh. Aku pun hanya nyengir. Tadinya aku mau menceritakan tentang kisah cintaku dengan Ambar dulu, tapi aku tak ingin membuyarkan harapan Jaka yang wajahnya kini nampak bersemangat. Assalamualaikum, teriakku sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari dalam rumah. Sesaat kemudian pintu terbuka. Muncul Bibi Rukmini yang langsung kaget melihat kedatanganku. Ya Allah, Yuda, astagfirullah, teriaknya kegirangan lalu memeluk diriku erat-erat. Kami pun langsung dipersilakan masuk. Saat kakiku melangkah ke dalam, langsung tercium aroma khas masakan daging kelinci hutan yang sangat kurindukan. Kamu itu kemana aja sih, Yud? Yalah, udah lama kamu itu gak ada kabarnya. Tanya Bibi Rukmini sambil meletakkan 2 gelas teh manis di atas meja. Saya merantau ke kota dan sekarang bekerja di sana, Bi. Maaf kalau aku lama tak memberikan kabar. Jawabku sedikit enak. Gitu. Soalnya setahu Bibi, kamu itu mondok di Karangsewu tempatnya Ki Heru Cokro. Tapi waktu Bibi nanyain kabarmu sama Ki Heru, ternyata katanya kamu udah gak ada di sana. Sautnya lagi sesaat setelah duduk di hadapanku. Aku hanya tersenyum kalau mendengar Bibi Rukmini yang nampak gembira bercerita di hadapanku. Sebelum akhirnya sebus ikutan dari Jaka yang lalu berbisik lirih. Yaudah, ini aroma masakan apa ya? Dari tadi kok baunya sudah bikin ngiler. Bisiknya nyaris tak terdengar. Aku pun maklum, rupanya Jaka sudah lapar. Dan aku juga baru sadar kalau sejak tadi perutku berbunyi menagih minta diisi. Oh iya, Bi, ini perkenalkan temanku Jaka. Dia barusan tanya kalau ini bau masakan apa. Ucapku memperkenalkan Jaka sekaligus bersiasat agar langsung ditawari makan. Walah, Bibi sampai lupa. Ayo nak Jaka. Bibi itu masak gulai daging kelinci hutan, resep turun-temurun keluarga kami. Nah, Yuda ini paling suka loh masakan ini. Ayo mari, ajak Bibi Rukmini. Ya, siasatku berhasil. Di meja makan, aku dan Jaka dengan lahap menyantap masakan Bibi Rukmini, diselingi obrolan penuh nostalgia dan canda tawa yang menghangatkan suasana. Selesai makan, aku dan Jaka duduk-duduk di teras rumah menikmati sore yang teduh dan langit yang makin memerah. Ini kamu dulu tinggalnya di sini, Yud? Tanya Jaka sambil memandang ke sekeliling area. Iya, tapi setelah orang tuaku meninggal, aku lalu pergi mondok ke Karangsewu. Lalu rumah ini ditempati oleh Bibi Rukmini. Jawabku panjang lebar. Tak lama kemudian, datang seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahunan menghampiri kami dan langsung memandangiku dengan tatapan heran.
Ini siapa? Tanyaku sambil tersenyum ke arah bocah itu. Oh, ini sepupumu, namanya Damar. Ayo Damar, salim sama Mas Yuda, perintah Bibi Rukmini yang muncul dari dalam. Gak mau bu, Mas Yuda mirip ular. Damar takut, jawab bocah itu yang sontak membuatku terkejut. Ini bocah ngomong apa sih? Maafin dia ya Yud. Dia itu baru bangun tidur, mungkin masih ke bawah ngimpi, saut Bibi Rukmini. Aku tidak terlalu menyimak ucapan dari Bibi Rukmini. Mataku masih memandang heran ke arah Damar yang kini bersembunyi sambil mengintip dari balik kaki ibunya. Sesaat kemudian, Damar berlari kembali dan masuk ke dalam kamar. Bibi Rukmini terheran-heran melihat tingkah anaknya itu. Duh, itu anak kenapa sih? Kok sekarang dia jadi sering begitu? Ucap Bibi Rukmini kebingungan. Memangnya dia kenapa, Bi? Tanyaku heran. Iya Yud, belakangan ini dia itu sering ngomong ngawur. Semenjak sembuh dari demam, dia itu sering bilang kalau dia itu bisa melihat hal yang aneh-aneh. Duh, Bibi jadi khawatir, jelas Bibi Rukmini. Aku terkejut. Penjelasan dari Bibi Rukmini tadi menyadarkanku kalau ternyata Damar memiliki kelebihan. Sebuah kelebihan yang turun-temurun dimiliki oleh beberapa anggota keluarga kami. Aku pun memilikinya, dan rupanya Damar juga memilikinya hingga ia mampu melihat sosok iblis yang bersemayam di dalam tubuhku. Yud, main ke rumah Ambar yuk, ucap Jaka tiba-tiba memecahkan keheningan. Mau ngapain? Tanyaku heran. Padahal aku tahu maksudnya. Dia tidak menjawab, hanya membalas dengan kode, mengangkat-ngangkat alis sambil cengengesan. Ya Yud, semenjak kamu pergi, beberapa kali Ambar datang kemari dan menanyakan kabarmu. Dia itu nampak khawatir, saut Bibi Rukmini. Mendengar hal itu, aku pun langsung menceritakan peristiwa yang terjadi ketika aku berhasil menyelamatkan Ambar dari cengkraman anak buah Pak Sumitro tadi. Memang keterlaluan bandot tua itu, hardik Bibi Rukmini bersungut kesal. Lalu dia menceritakan tentang semua sepak terjang Pak Sumitro, orang yang dulunya dikenal hanya sebagai pencari rumput itu tiba-tiba saja menjadi orang kaya raya. Dia lalu menjelma menjadi seorang lintah darat yang kejam sampai akhirnya bapaknya Ambar terlilit hutang dan Pak Sumitro ingin mempersunting Ambar sebagai pengganti hutang yang tak mampu dibayar oleh bapaknya. Keterlaluan, ucapku kesal sambil mengepalkan tangan menahan emosi. Bukan itu aja Doyut, Pak Sumitro bahkan memaksa Bibi untuk menjual tanah milik bapakmu, di mana di sana itu ada makam ibumu. Ya tentu aja Bibi menolak. Tapi kemudian dia malah meneror Bibi dengan beberapa kali mengirimkan anak buahnya untuk terus memaksa menjual. Jelas Bibi Rukmini lagi. Darahku langsung mendidih. 2 titik hitam di bawah pusarku langsung terasa panas. Aku yang tak mau kelepasan langsung mencoba meredam emosi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Astagfirullah. Astagfirullah. Maaf ya Yud, Bibi harus menceritakan hal ini padamu. Biar bagaimanapun, tanah itu kan juga milikmu. Walaupun kamu telah menyerahkan semuanya pada Bibi, tapi Bibi tidak mungkin menjualnya begitu saja. Apalagi di sana itu ada makam ibumu. Jelas Bibi Rukmini lagi. Bibi, aku pamit dulu. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Ucapku yang langsung berdiri. Mau kemana? Aku ikut Yud, saut Jaka tanpa menunggu persetujuanku. Ia langsung ikut melangkah di sampingku. Dan kini, kami berdua telah sampai di tepi hutan jati. Sejenak aku pangling melihat sebuah rumah mewah yang berdiri megah di hadapanku. Karena seingatku dulu, di sini hanya ada rumah kayu bobrok, tempat di mana Pak Sumitro tinggal. Wah, rumah siapa ini Yud? Gile, gede banget. Gak kalah sama rumah orang kaya di kota, ucap Jaka berdecak kagum. Kalau aku tidak salah, ini rumahnya si bangsat Sumitro itu, sautku ketus. Tapi ketika kami ingin melangkah mendekati pintu gerbang, 2 orang berbadan tegap tiba-tiba saja datang dan langsung berdiri menghalangi kami. Mau apa kalian kemari? Teriak salah satu orang itu dengan nada kasar. Aku Yuda, anak dari Warsito. Suruh juraganmu itu keluar, balasku tak kalah galak.
Kurang ajar kamu, teriak orang yang satunya lagi dan langsung melayangkan pukulan ke arah wajahku. Aku langsung berkelit, namun aku tak mau membuang-buang waktu. Langsung saja kuhajar habis-habisan kedua orang itu hingga berteriak-teriak meminta tolong. Jaka, kamu lebih baik menyingkir. Biar ini semua menjadi urusanku, pintaku kepada Jaka. Enak aja, urusanmu juga jadi urusanku juga dong. Memangnya cuma kamu aja yang mau cari keringat, saut Jaka sambil meremas-remas jemarinya hingga bergemeletuk lalu memasang kuda-kuda. Tak lama kemudian, datanglah seorang lelaki gemuk berperut buncit berjidat lebar dengan didampingi sejumlah orang berbadan tegap berdiri bertolak pinggang di depan pintu rumah. Kamu siapa? Hah? Kenapa bikin ribut-ribut di sini? Tanya lelaki yang ternyata itu adalah Pak Sumitro. Saya Yuda, anak dari Bapak Warsito. Kamu itu Sumitro kan? Balasku lantang. Oh iya, aku ingat. Wah, lama gak muncul, tahu-tahu bikin keributan di sini. Saut Pak Sumitro sambil melotot. Lalu kemudian nampak salah satu anak buahnya yang tadi sempat aku hajar ketika coba menyakiti Ambar mendekat ke arah Pak Sumitro lalu berbisik-bisik. Pak Sumitro nampak manggut-manggut sambil mengelus-ngelus dagunya, sorot matanya langsung berubah. Dia yang tadinya marah mendadak terlihat ramah, lalu dengan nada sopan dia kembali berkata, Yuda, selamat datang di rumahku. Kamu itu aku anggap sebagai tamu kehormatanku demi untuk menghormati mendiang bapamu. Ayo, mari masuk ke dalam dan kita bicara baik-baik. Di sini aku jadi heran kalau melihat sikapnya yang tak wajar. Jaka lalu mendekat sambil berbisik lirik. Hati-hati Yud, orang ini sepertinya culas. Kita harus tetap waspada. Aku pun mengangguk tanda mengerti sebab aku juga merasakan hal yang sama. Ayo, mari, jangan sungkan-sungkan, ucap Pak Sumitro kembali. Setelah memandang ke arah Jaka dan mengangguk memberi tanda, akhirnya kami melangkah masuk mengikuti Pak Sumitro yang berjalan di depan kami. Kami dipersilakan duduk di ruang tamunya yang megah dan juga mewah. Jaka tak henti-hentinya berdecak kagum sambil memandangi seisi ruangan. Nah, sekarang apa maksud kedatanganmu kemari? Tanya Pak Sumitro sesaat setelah seorang wanita muda membawakan 2 cangkir kopi panas. Saya ingin kamu berhenti memaksa untuk membeli tanah warisan bapakku. Tanah itu tidak akan pernah dijual, berapapun harganya. Jawabku masih dengan nada penuh emosi. Wah, itu sebabnya kamu kemari. Baiklah. Demi menghormati keluargamu, ya saya tidak akan memaksa lagi untuk membeli tanah itu. Gimana? Apakah kamu puas? Jawab Pak Sumitro dengan wajah ramah yang dibuat-buat. Tapi belum sempat aku menjawab, tiba-tiba saja sebuah hantaman keras menghujam kepalaku dari arah belakang. Puh, aku langsung tersungkur. Pandanganku kabur, sempat kulihat Jaka yang juga tergeletak di lantai, lalu akhirnya gelap. Aku terbangun, lalu kaget ketika mendapati tubuhku terbaring terikat di atas sebuah batu besar tak jauh dari posisiku. Kulihat Jaka yang masih tergeletak pingsan dengan tubuh dan tangan yang juga terikat dengan pandangan yang masih buram. Ku coba memperhatikan area sekitar, rupanya kami telah berada di tempat lain. Suasana nampak gelap dengan barisan pohon jati yang berjajar di sekeliling kami. Tak lama kemudian, datanglah Pak Sumitro beserta anak buahnya dengan membawa nampan-nampan yang berisikan sesaji, lalu meletakkannya di dekatku dan juga Jaka yang masih dalam keadaan pingsan. Pak Sumitro langsung duduk bersila di hadapan nampan-nampan sesaji itu. Lalu kemudian ia membakar kemenyan di dalam tungku, diakhiri dengan menyembelih ayam hitam yang darahnya diteteskan ke sekujur tubuhku dan juga tubuh Jaka. Lalu dengan congkaknya ia berkata dengan lantang, kalian berdua akan aku persembahkan kepada junjunganku Kolo Abang. Dia pasti senang dengan 2 tumbal yang aku berikan sekaligus
Dan pastinya aku juga akan mendapat imbalan harta yang berlipat-lipat. Ucap Pak Sumitro sambil tertawa terbahak-bahak. Aku tercekat lagi-lagi. Aku terjebak dalam ritual pesugihan di mana orang dengan teganya mengorbankan nyawa manusia demi gelimang harta duniawi, suatu perbuatan yang amat sangat kubenci. Aku langsung berusaha melepaskan ikatan yang menjerat tubuhku, tapi akibat kepalaku yang masih pusing membuatku tak mampu untuk berkonsentrasi penuh. Lalu tiba-tiba, mendadak dari balik pepohonan muncul sosok besar bertangan enam dengan kulit merah kehitaman dan wajah yang sangat menyeramkan, berdiri persis di dekat tubuh Jaka yang masih tergeletak pingsan. Makhluk itu lalu menjilati tubuh Jaka yang berlumuran darah ayam hitam hingga membuat Jaka sontak terbangun dan langsung menjerit ketakutan. Jaka kembali terkulai pingsan akibat syok melihat sosok makhluk menyeramkan yang tiba-tiba saja sudah ada di hadapannya itu. Dengan salah satu tangannya, makhluk itu meraih kaki Jaka lalu mengangkatnya tinggi-tinggi hingga tubuh Jaka terangkat terbalik dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam situasi genting, aku yang masih belum mampu melepaskan ikatan langsung berteriak memanggil dengan keras, "Kilorek, aku butuh bantuanmu." Tiba-tiba saja dari balik pepohonan muncul seekor harimau besar dengan mata merah menyala, melompat langsung menerjang ke arah Kolok Abang hingga tubuh Jaka terlepas dari genggaman tangan raksasa itu. Pak Sumitro dan seluruh anak buahnya langsung terkejut hingga tersurut mundur sejenak. Mereka semuanya terpaku melihat pemandangan aneh yang terjadi di hadapan mereka. Dua makhluk gaib kini sedang bertarung sengit. Setelah berusaha keras, pada akhirnya aku mampu melepaskan ikatan kuat yang menjerat tubuhku. "Kilorek, bawa Jaka pergi dari sini," teriakku lantang yang langsung membuat semua orang terkejut melihatku yang sudah berdiri gagah di atas batu besar. Kiloreng langsung menggondol, menggigit kerah baju Jaka dan membawa Jaka pergi menghilang di balik pepohonan. Melihat mangsanya lenyap, Kolok Abang langsung beralih padaku tanpa menunggu lama. Dengan pukulan pemusnah yang telah siap di tangan, aku langsung maju menerjang raksasa itu berkali-kali. Aku hantamkan tanganku ke arah tubuh Kolok Abang yang ternyata sekeras batu. Akibat ukuran kami yang tidak sebanding, aku mulai kewalahan menghadapi serangan tangan yang berjumlah banyak hingga membuatku kesulitan untuk berkelit. Sampai pada sebuah situasi, salah satu tangannya yang besar mampu menghantam tubuhku hingga terpental jatuh terjerembab ke tanah. Aku langsung beringis kesakitan sambil memegangi dadaku yang sesak. Kekuatan makhluk itu sungguh luar biasa. Bila tadi tidak dibantu dengan perisai pelindung raga, mungkin aku sudah meregang nyawa. Mampus kamu. Setelah kamu, seluruh keluargamu juga nanti akan aku tumbalkan. Teriak Pak Sumitro dengan nada mengejek diiringi gelak tawa seluruh anak buahnya. Mendengar perkataannya, darahku langsung mendidih. Dua titik hitam di bawah pusarku mendadak terasa panas. Aku yang biasanya langsung coba meredam, kini malah membiarkan hawa panas itu menjalar ke seluruh tubuh hingga akhirnya diriku menjelma menjadi sosok siluman ular bersisik emas dengan mata merah menyala dan lidah panjang mendesis dengan ujungnya yang terbelah dua. Pak Sumitro dan semua anak buahnya melongo kaget, tapi tidak dengan Kolok Abang. Raksasa bertangan 6 itu langsung memburu ke arahku. Seluruh tangannya yang besar bergerak serempak yang segera kusambut dengan hantaman keras menyongsong serangannya. Dentuman suara ledakan keras terjadi ketika dua kekuatan besar beradu. Tanah berguncang hebat, debu beterbangan menutupi pandangan, dan ketika semuanya kembali normal, Pak Sumitro dan seluruh anak buahnya terkejut melihat diriku yang berdiri gagah di tengah-tengah arena, sedangkan Kolok Abang tergeletak tak berdaya. Wajah mereka semua makin ketakutan ketika dengan sadis ku cabuti satu persatu tangan Kolok Abang, diakhiri dengan hantaman keras ke arah tubuh besarnya hingga makhluk itu hancur musnah menjadi debu.
Pak Sumitro beserta seluruh anak buahnya langsung lari terbirit-birit tercerai-berai, tapi aku tidak akan membiarkan mereka semua lolos. Lidahku mendesis keras, lalu dalam hitungan detik bermunculan ular-ular dalam berbagai jenis dan berbagai ukuran berkumpul mengelilingi diriku. Kejar, kejar dan musnahkan seluruh manusia laknat itu. Jangan sampai ada yang lolos, perintahku dengan suara lantang yang langsung disambut oleh suara mendesis dari para ular itu. Dalam sekejap mereka semua langsung merayap pergi dengan cepat. Tak butuh waktu lama, dari kejauhan terdengar teriakan silih berganti dari segala penjuru arah, menandakan bahwa ular-ular itu telah menemukan mangsanya. Hingga saat kemudian, suasana pun menjadi hening. Aku segera mengubah wujudku kembali menjadi manusia dan cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Sepanjang langkahku meninggalkan tempat itu, terlihat beberapa mayat anak buah Pak Sumitro yang bergelimpangan dengan tubuh menghitam keracunan. Hingga akhirnya di dekat sebuah semak-semak, ku temukan tubuh gemuk Pak Sumitro yang tergeletak meregang nyawa dengan kulit kehitaman dan mata yang mendelik. Tak jauh dari situ, aku melihat Jaka yang masih terbaring pingsan di samping Ki Loreng yang dengan setia menjaganya sambil sesekali mengibaskan ekornya. Terima kasih Ki Loreng. Dan sekarang kau boleh pergi, perintahku pada siluman harimau itu. Ia pun langsung pergi setelah sebelumnya menyempatkan diri menunduk memberi hormat ke arahku. Jaka, bangun Jak. Ku tepuk-tepuk pipi Jaka mencoba untuk membangunkannya. Setan, pergi, jangan mendekat, teriak Jaka yang langsung bangun lalu ngesot mundur sambil menunjuk-nunjuk ketakutan. Jadi kru Mamber gak? Tanyaku padanya yang langsung membuat sikapnya berubah drastis. Dasar kru Mamber. Ayo, kapan? Sekarang? Tanya Jaka yang tiba-tiba saja langsung berdiri sambil menepuk-nepuk kedua telapak tangannya membersihkan debu seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dia langsung kaget begitu melihat sekujur tubuhnya yang basah oleh tetesan darah ayam hitam tadi. Wah, ini apaan Yud? Duh, baunya amis begini lagi, tanyanya keheranan. Tadi itu kamu kecebur got, jawabku sekenanya lalu melangkah pergi meninggalkannya yang masih terus menciumi bau di tubuhnya. Tunggu dulu, urusan Pak Sumitro gimana? Lalu tadi seperti ada sosok raksasa merah yang sepertinya ingin memangsaku deh, tanya Jaka bingung. Lah, Niko kamu, ayo kita pulang, urusannya semua sudah beres, aku menjawab sambil berlalu meninggalkannya. Beres? Beres gimana? Tanya Jaka lagi sambil berlari menyusul. Aku tidak menghiraukannya. Aku terus melangkah diiringi lontaran pertanyaan Jaka yang bertubi-tubi hingga membuatku kewalahan menjawabnya. Sesamanya di rumah, Bibi Rukmini terkejut kalau melihat tampang kami yang tak karuan. Aku dan Jaka sudah sepakat merahasiakan kunjungan kami berdua ke tempat Pak Sumitro. Kami pun berdua terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa kami tadi terjatuh di selokan. Keesokan harinya, seluruh desa menjadi gempar ketika seorang pencari rumput menemukan mayat Pak Sumitro dan seluruh anak buahnya bergelimpangan bertebaran di dalam hutan. Tapi bukannya sedih, para penduduk malah justru bersyukur karena selama ini Pak Sumitro dan para anak buahnya memang sangat meresahkan warga. Mereka semua beranggapan kalau Pak Sumitro telah menuai karma dari perbuatannya hingga para penduduk tak mau ambil pusing untuk mencari penyebab tewasnya Pak Sumitro beserta seluruh anak buahnya yang masih menjadi misteri. Siang itu, aku dan Jaka yang sedang asyik ngobrol di teras, tiba-tiba saja dikejutkan dengan kehadiran Ambar yang datang ke rumah sambil membawa rantang makanan. Assalamualaikum, ucap Ambar memberikan salam. Waalaikumsalam, jawab kami serentak disusul Jaka yang langsung merapikan rambutnya dengan 10 jari. Silakan duduk Mar, sambutku sambil berdiri mempersilakan dia duduk. Terima kasih, sahut Ambar yang tadinya mau langsung duduk tapi jadi terdiam ketika tangan Jaka mengusap-ngusap bangku yang akan didudukinya seolah sedang membersihkan debu yang sebetulnya tidak ada. Ada Ambar, ucap Bibi Rukmini yang datang sambil menggendong Damar.
Iya, Bi. Ini saya bawakan gulai kelinci hutan sengaja dimasak untuk dibawa ke sini. Jawab Ambar sambil melirik ke arahku, tapi malah justru Jaka yang jadi salah tingkah. Ya ampun, makasih ya. Sini, sini, biar Bibi bawa masuk. Sekalian Bibi siapkan untuk makan siang ya. Nanti kamu sekalian makan di sini, Ambar. Sahut Bibi Rukmini sambil menyambut rantang dari tangan Ambar, lalu membawanya masuk ke dalam. "Shh, Yuda, shh." Jaka menendang pelan kakiku, memberikan kode agar aku menyingkir ke dalam supaya dia bisa leluasa ngobrol bersama dengan Ambar. Aku menggelengkan kepala tanda tak setuju. Jaka mendelik marah dan langsung menginjak kakiku dengan keras. Aduh, apaan sih? Teriakku kesakitan. Jaka balas melotot hingga membuat Ambar tersenyum geli melihat tingkah kami berdua. Siang itu, kami semua menyantap masakan Ambar yang rasanya tak kalah nikmat dari masakan Bibi Rukmini. Selama di meja makan, Jaka tak henti-hentinya melontarkan candaan konyol yang membuat kami semua terpinggal-pinggal. Selesai makan, kami pun kembali duduk-duduk di teras. Tapi tiba-tiba saja Ambar meminta izin kepada Bibi Rukmini untuk mengajakku berjalan-jalan keluar rumah. Jaka di situ nampak kecewa. Ketika akhirnya aku dan Ambar melangkah keluar rumah, dia melotot ke arahku sambil membuat gestur tangan memotong leher. Ya, dia cemburu. "Kamu mau tinggal di sini lagi, Yud?" tanya Ambar sambil melangkah dan melirik ke arahku. Enggak, Ambar. Aku hanya berkunjung saja. Memangnya kenapa? Jawabku lalu balik bertanya. Amber terlihat nampak kecewa. Dia berhenti melangkah, lalu duduk di bawah sebuah pohon rindang sambil terus menunduk. "Aku kesepian, Yuda. Semenjak kamu pergi, aku selalu berharap kamu kembali. Aku masih menyimpan angan-angan kita dulu. Tentang kita. Kita yang akan hidup bahagia dengan dikelilingi anak cucu." Jawab Amber dengan mata yang mulai basah. Aku tercekat. Ucapan Amber itu seolah membuatku tak mampu berkata-kata. Tapi aku tak mau membuatnya terus hidup dalam harapan kosong. Aku ingin ia melanjutkan hidupnya lepas dari bayang-bayang diriku yang kini tak mungkin lagi dapat dia raih. Maaf, Amber, tapi aku bukan lagi Yuda yang dulu. Seandainya saja waktu dapat berputar, mungkin hasilnya akan lain. Tapi kini takdir kita sudah berbeda. Kita tidak mungkin lagi bisa mewujudkan angan-angan kita dulu. Kamu paham kan maksudku? Jawabku yang langsung disambut isak tangisnya. Tapi aku gak bisa mencintai orang lain, Yud. Setengah mati aku sudah berusaha, tapi hati ini tidak bisa berpaling. Aku mengerti bila kamu sudah memilih yang lain. Tapi biarkan cinta ini tetap kujaga dalam hati sampai aku mati. Selesai berkata, Ambar langsung pergi berlari sambil menangis meninggalkanku yang hanya bisa terdiam dalam rasa bersalah. Sempat terbersit niatanku untuk mengejarnya, tapi akhirnya kuurungkan. Aku sadar diriku telah memilih dan pilihan itu tak mungkin bisa menyenangkan semua orang, termasuk Ambar. Kenapa kamu gak kejar dia? Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang, suara merdu yang amat ku kenal. Mayang, teriakku kaget kala melihat Mayang Kemuning yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku sambil bersedekap tangan dengan wajah cemberut. Aku tersenyum melihat tingkah gadis gaib calon istriku itu. Wajahnya semakin cantik bila ia sedang marah seperti itu. Tidak, Mayang, aku telah memilihmu. Dan aku yakin jika pilihanku tidaklah salah. Sahutku lalu mendekatinya. Mendengar ucapanku, wajah Mayang Kemuning yang tadinya terlihat judes kini langsung melunak. Yuda, aku tidak ingin kehilangan dirimu. Aku tidak sabar menantikan hari pernikahan kita, ucapnya lalu memelukku erat-erat. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menepati janjiku. Kamu yang sabar ya, sahutku pelan sambil mengusap-usap rambut harunya. Kembali ke rumah, Jaka yang telah mengetahui kisah cintaku dari cerita Bibi Rukmini jadi merasa tak enak. Kamu itu kenapa nggak bilang kalau Amber itu pacarmu, Yud? Kalau tahu dari awal, ya aku nggak bakalan berani mengusik kalian lah, ucap Jaka. Gak apa-apa ya, Kak.
Dulu memang kami pernah pacaran, tapi kan sekarang nggak lagi. Jawabku sambil coba tersenyum. Hah, serius nih? Jadi aku boleh dong deketin Ambar? Teriak Jaka yang langsung melonjak-lonjak kegirangan membuatku tertawa sambil geleng-geleng. Sore harinya, aku dengan ditemani Jaka dan juga Bibi Rukmini pergi berziarah ke makam ibu. Cukup lama aku berdoa di situ. Sejenak teringat kembali sosok ibu yang hadir di dalam mimpiku seolah ingin memberikan tanda kalau makamnya ada yang ingin mengusik. Ibu yang tenang ya. Yuda tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu tempat peristirahatan ibu, ucapku lalu pamit pergi. Hari-hari berikutnya, ku jalani dengan lebih tenang. Jaka beberapa kali sempat meminta diantarkan ke rumah Ambar, tapi aku menolak. Namun, dia tak patah semangat. Dengan kepercayaan diri yang teramat sangat tinggi, dia berangkat seorang diri bertamu ke rumah Ambar. Dan Damar yang awalnya takut setiap kali melihatku, kini dia mulai terbiasa. Anak itu malah beberapa kali meminta dibonceng naik motor keliling kampung, lalu mampir minta jajan di warung Boyom. Damar yang kian akrab denganku sempat kulihat beberapa kali ketakutan ketika dia melihat sosok makhluk halus yang tampangnya sangat menyeramkan. Aku pun di sini coba untuk membimbingnya dengan terus mengatakan bahwa dia tidak perlu takut sebab para makhluk itu tak akan pernah bisa menyakitinya. Hingga tibalah hari terakhir kunjunganku. Pagi hari itu, aku yang sedang beres-beres dikejutkan dengan kedatangan Ambar ke rumah. "Kamu mau pulang hari ini, Ayut?" tanya Ambar. "Oh iya, Ambar, kamu tahu dari mana?" tanyaku sambil celingukan. Aku takut kalau Mayang Kemuning tiba-tiba saja kembali muncul. "Jaka yang bilang dia kemarin datang ke rumah," jawab Ambar. Sejenak suasana menjadi canggung, tapi tiba-tiba saja Ambar mendekat dan langsung mencium pipi kananku. "Selamat jalan ya, Yud. Jaga dirimu baik-baik," pesan Ambar yang seketika membuatku tak tahu harus menjawab apa. "Mas Yuda, ibu mana?" Mendadak Damar datang dari dalam kamar yang langsung membuat kami berdua menjadi salah tingkah. Ibu lagi ke pasar sama Mas Jaka. Tadi kamu masih tidur, Damar, makanya Damar nggak diajak," jawabku mencoba untuk menenangkan anak itu yang nampak masih kebingungan karena baru saja bangun tidur. "Itu siapa?" tanya bocah itu sambil menunjuk ke arah Ambar. Ini kan Mbak Ambar. Masa Damar nggak kenal sih?" jawabku terheran-heran. "Bukan Mbak Ambar, tapi itu yang di sebelahnya, Mbak-mbak yang pakai baju kuning-kuning. Kok kayaknya dia marah ya?" jawab Damar polos. Langsung tercium semerbak aroma bunga melati yang menyengat memenuhi sudut ruangan. Untung melati dalam saku celanaku tiba-tiba saja terasa panas. Deg, aku langsung panik. Ambar yang kebingungan malah mendekat lalu memegang tanganku membuat urusan bakal semakin runyam. "Kenapa, Yuda? Kok tiba-tiba kamu panik gitu sih?" tanya Ambar penasaran tanpa menyadari kalau ada sosok Mayang Kemuning yang berdiri melotot di sampingnya seolah ingin menelannya bulat-bulat. Enggak ada apa-apa kok," jawabku sambil diam-diam menggeleng ke arah Mayang Kemuning, coba melarang apapun yang akan dia lakukan. "Ya sudah, aku pamit dulu ya. Titip salam buat Jaka dan Bibi Rukmini," ucap Ambar lalu berbalik pergi yang langsung diikuti Mayang Kemuning dari arah belakang. Gawat. Di sini segera aku cegal langkah dari Mayang Kemuning yang langsung marah-marah tak karuan sambil membanting-banting kaki ke tanah. "Enak aja main cium-cium calon suami orang," ucapnya penuh emosi. Ia tak rela melihat Ambar yang langsung melangkah pergi. "Mayang, sudah dong Mayang, malu tuh sama Damar," sautku coba meredam emosinya sambil menunjuk ke arah Damar yang sejak tadi hanya bisa melongo memperhatikan kami. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Yuda Sanggabuana di sini. Aduh, Yuda dimanapun tempat dia berada kok ada aja ya cewek semua. Semua cewek tuh kalau ngelihat dia tuh langsung luluh gitu. Ya, terakhir ini di sini adalah teman masa SMA-nya dan Jaka juga seru juga ya kalau ikut mendampingi terus ya. Jaka nih kocak juga ya apa namanya, tapi jago berantem juga di sini, tapi tidak bisa melihat hal-hal gaibnya. Overall
Kisahnya keren banget dan terima kasih buat Walensi atas kisahnya yang luar biasa. Yang pasti teman-teman gak sabaran kan buat nunggu kelanjutannya besok. Jadi jangan lama-lama ya untuk Bang Walensi kisahnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya Karsa dari Walensi. Kisahnya keren-keren banget teman-teman di sana. Dan sekali lagi buat Walensi, terima kasih atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Atau hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin lupa belum subscribe nih ya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Jadi kadang ada teman-teman yang bilang nih, kok saya nggak dapat notifikasi sih Bang Ilo upload. Pokoknya nggak dapat notifikasi, jam 12 langsung aja pantengin channel Ilo Entry dan insya Allah kami akan selalu upload kisah-kisah terbaru di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya buat besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.